Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Unisia. Sambutlah lantunan kajian Islami yang menyejukkan hati bersama program YBW Menyapa. Sebuah kolaborasi antara unit-unit pemberdayaan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Pada kajian kali ini disampaikan oleh Bapak Eko Prasetyo dari Embun Kalimasada. Semoga kajian ini membawa keberkahan bagi kita semua. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Kancang Ngulik di episode ketiga Ngulik Ngangsuh Kawruh Islam lan Kebudayaan. Ngulik adalah serial podcast yang dirilis oleh Lembaga Embun Kalimasada, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia bersama dengan Radio Dakwah Unisia sebagai upaya untuk mendiskusikan narasi Islam yang berbudaya dan berwacana Nusantara. Hari ini saya, Abraham Kindi, akan kembali memandu Kancang Ngulik untuk mengeksplorasi wacana-wacana Islam dan kebudayaan kontemporer di Indonesia. Kali ini, Ngulik akan membahas episode salah satu buku yang berjudul Kitab Pembebasan Tafsir Progresif Atas Kisah-Kisah dalam Al-Quran. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah-kisah Nabi Musa bersama Mas Eko Prasetyo, penulis dari buku Kitab Pembebasan Tafsir Progresif Atas Kisah Nabi di Al-Quran. Selamat siang, Mas Eko. Selamat siang, Mas Kindi. Hari ini kita akan membahas tentang kisah dari Nabi Isa. Untuk pertama, kita kayaknya perlu untuk mengetahui bagaimana konteks kehidupan sosial politik di zaman Nabi Isa. Mas Eko bisa bercerita tentang hal tersebut? Ya, makasih Mas Kindi. Ini topik yang menarik sebenarnya untuk kita lihat kisah Isa sebagai satu kisah kemanusiaan melawan satu struktur politik Romawi yang waktu itu sedang sangat kuat-kuatnya menurut saya. Isa dibesarkan pada struktur kekuasaan di mana pendeta Yahudi memiliki peran yang sangat dominan gitu kira-kira. Nah, kekuatan para rohaniawan Yahudi inilah yang mempengaruhi corak kekuasaan Romawi yang saat itu dikuasai oleh rezim yang sangat tiran sekali gitu. Pada masa itu memang rezim ini mempertahankan satu orde kekuasaan yang menginginkan bukan sekedar adanya stabilitas tapi ketundukan absolut pada para pendeta Yahudi yang kemudian dilindungi oleh para penguasa-penguasa Romawi yang tiran. Tentu struktur kekuasaan seperti melahirkan 3 gejala krisis gitu. Pertama adalah krisis kemanusiaan gitu. Kita melihat dengan situasi yang tiran itu, maka dehumanisasi terjadi di mana-mana gitu. Proses ini tampak dari mukjizat-mukjizat Isa kelak yang akan kemudian tampil sebagai upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan yang luar biasa gitu. Di masa itu memang belum ada BPJS sehingga sakit, wabah itu kemudian menjadi gejala umum yang itu tidak bisa diatasi dengan corak kekuasaan yang sangat otoriter seperti itu gitu. Corak itu kemudian melahirkan proses ketimpangan sosial yang menganga. Kalau kita lihat kisah Isa ini kan paling banyak filmnya menurut saya gitu. Jadi lebih mudah kita melihat ilustrasi sosial gitu yang ada pada film-film tentang Isa. Saya rasa ini mau Natal segala macam, saya film Isa tuh muncul banyak sekali gitu. Tapi selalu film itu punya khas yang sama gitu. Saya bukan membenarkan film itu, tapi film itu berhadapan dengan struktur kekuasaan yang sama selalu. Orang-orang Romawi yang kesana kemari bawa kuda dengan pasukan-pasukan bengisnya gitu yang mencoba mengontrol warga dengan kemiskinan yang sangat fantastis hari-hari itu gitu kira-kira. Nah, gejala pertama adalah dehumanisasi yang menciptakan angka kemiskinan yang sangat ekstrim sehingga bahkan kelahiran Isa sekalipun kan dalam banyak keyakinan itu dilahirkan tentu tidak di rumah sakit yang mewah atau kira-kira di tempat yang orang-orang miskin terdampar di dalamnya gitu. Itu artinya ada kemiskinan akut yang ada di situ. Yang kedua memang ada kemacetan pada struktur kekuasaan di mana proses itu membuat birokratisme itu kemudian diisi oleh pengkhianatan, kekhawatiran, ancaman gitu. Itu selalu muncul kira-kira. Dalam kisah Isa, keputusan untuk menghukum Isa itu masih menjadi keputusan kontroversi antara para pendeta Yahudi dengan para penguasa Romawi gitu kira-kira. Itu nampak bagaimana elit tidak sepenuhnya solid karena yang dihadapi bukan sekedar figur Isa, tapi satu krisis yang tidak bisa diatasi dengan cara-cara yang lama kira-kira. Nah itu artinya
era Isa adalah era di mana elit kekuasaan mulai berusaha untuk menundukkan rakyat dengan cara-cara tiran ketimbang membangun ruang-ruang demokrasi. Yang terakhir menurut saya munculnya kelas ulama yang pada masa itu diwakili oleh para pendeta Yahudi yang benar-benar memiliki kunci pengetahuan, bahkan kunci pemegang stabilitas. Ini agak unik karena Isa berhadapan dengan kelompok ini nanti gitu kira-kira. Jadi kelompok-kelompok yang mencoba mencari pembenaran kekuasaan dengan landasan kitab suci menurut saya. Nah di titik itu nanti kisah itu akan bergulir dengan indahnya menurut saya. Oke. Tadi disebutkan bahwa terjadi kemiskinan akut dalam kondisi sosial di masa Isa. Ketika membaca buku Mas Eko kan saya melihat bahwa kecenderungan Isa terhadap kaum-kaum marginal itu sangat kuat ya. Pada konteks ini apa yang bisa direfleksikan dari kisah pembelaan terhadap kaum mustadafin oleh Isa tuh dalam konteks Indonesia ini? Seberapa penting sih kita untuk membersamai mereka gitu? Kalau kita lihat beda kisah Isa dengan Musa itu kan unik gitu. Cara Allah menciptakan itu indah sekali. Musa tuh seperti saya kemarin katakan menguasai sekujur kisah Quran gitu. Dalam kisah Musa itu kan menariknya ada dua peristiwa itu. Kalau dalam peristiwa Musa itu seakan-akan Allah tuh membiarkan kekejaman pembunuhan bayi itu terjadi kira-kira. Tapi ketika Musa membawa lari gitu, para Bani Israel menyeberangi laut, itu Allah campur tangan langsung ketika itu gitu. Nah kalau dalam kisah Musa itu yang saya kemarin sampaikan di episode sebelumnya, itu prasangka pada Allah itu harus diikuti dengan ikhtiar kira-kira. Nah ketika pembunuhan bayi itu berlangsung sedemikian ekspansif gitu, itu seakan-akan Tuhan membiarkan kan. Itu bukan membiarkan, karena mereka nggak melawan kira-kira gitu. Tetapi ketika Musa itu diburu-buru oleh Fir'aun, itu mereka melawan. Jadi ada episode 2 Bani Israel tuh. Episode ketika dia diam, pasrah dan patuh, ya bencana akan terjadi gitu. Tapi ketika dia ngelawan, Tuhan akan turun tangan gitu. Nah di Isa kejadian itu khas sekali gitu. Kalau di Isa karakteristiknya tuh pertama struktur ceritanya itu cerita tentang stigma atas Maryam gitu, yang kok mengandung seorang bayi tanpa suami kira-kira. Nah ini cara masyarakat memberikan stereotip itu adalah hari itu kita berhadapan dengan proses di mana masyarakat tuh gampang sekali memvonis gitu, menstigmatisasi gitu kira-kira. Nah ini terjadi di gejala masyarakat belakangan ini, apalagi dengan media sosial ya. Gampang sekali masyarakat menjustifikasi atau dimanipulasi kesadaran berpikirnya untuk tidak percaya pada apapun yang di luar kepercayaan mereka gitu kira-kira. Nah di Isa itu kisah itu ditampilkan dengan Maryam. Maryam tuh sedih sekali ketika dia khawatir, bahkan kan ketika dia mengandung itu kekhawatirannya itu direkam dengan indah oleh Al-Quran dalam surat Maryam kira-kira. Jadi kenapa aku harus mengandung? Bagaimana aku nanti melahirkannya kira-kira? Itu menjadi pertanyaan gundah Maryam. Artinya jadi utusan Tuhan tuh gak gampang lah kira-kira gitu. Ada gelisah gitu. Tidak seperti cerita-cerita kita sekarang ini. Kalau kita khotbah tentang Nabi itu kan seakan-akan jadi Nabi itu menyenangkan kan kira-kira. Padahal jadi calon ibu Nabi aja gelisah sekali gitu. Jadi menurut saya dalam perjuangan kemanusiaan, kegelisahan, kekhawatiran, kesangsian tuh pasti terjadi kira-kira. Itu sama dengan ibu Maryam yang mengandung Isa gitu. Saya tuh pernah ke biliknya Maryam di Aqsa gitu. Karena saya datang waktu ke Aqsa, ketika nulis buku ini saya datang ke Aqsa gitu. Bilik itu masih utuh karena Aqsa itu kan di bawah UNESCO, jadi nggak boleh direhab sama sekali lah kira-kira. Nah itu saya masih menyaksikan tuh, bilik itu kecil sekali, 2x3 lah, kayak kos-kosan mahasiswa kalau saya masih ingat kos-kosan saya dulu gitu. Betapa dulu Maryam itu dimuliakan oleh Allah sedemikian rupa. Maryam tuh meminta apa saja turun makanan itu. Waktu itu GoFood belum ada lah kira-kira. Tapi kisah keajaiban Maryam tuh orang yang dianugerahi kemukjizatan toh. Saya kadang-kadang bertanya kenapa Maryam bisa semulia itu, seorang perempuan yang taraf kemuliaannya itu luar biasa hari itu gitu. Menurut saya karena Maryam itu melihat semua peristiwa itu selalu ajaib karena Allah itu terlibat gitu kira-kira. Ini mirip dengan ibunya Musa kira-kira. Nah, Isa itu mirip dengan ibunya Musa. Dia sangat prasangka Allah tuh
positif lah. Dia selalu meyakini bahwa Allah itu akan menolong kita kalau kita berikhtiar. Allah itu akan selalu menolong kita kalau kita dalam suasana terpojok itu. Optimisme bahwa Allah itu campur tangan dalam setiap peristiwa-peristiwa penting itu yang hilang dalam kehidupan masyarakat hari ini gitu. Karena semua peristiwa hari-hari ini itu dianggap sebagai peristiwa sosial, bukan peristiwa moral. Dalam konteks kisah Isa, semua peristiwa itu adalah moral kira-kira gitu. Sehingga Allah itu selalu terlibat. Nah, hari ini Allah tuh tidak banyak kita libatkan kecuali kita ucapkan berulang-ulang yang tanpa makna kira-kira. Yang kedua, dalam masyarakat hari ini menurut saya kisah Isa itu menjadi penting karena Isa ini kan populis lah kalau dalam kebijakan politik hari ini gitu. Dia menyembuhkan orang yang buta jadi ngelihat. Dia bisa membuat orang mati bisa hidup gitu. Dia ini nabi yang sangat populis, maka populer lah. Kalau waktu itu ada lembaga survei, saya rasa Isa itu popularitasnya itu mengkhawatirkan. Ini uniknya kekuasaan Romawi itu kalau kita lihat di film-film, yang ngaku nabi itu kan bukan hanya Isa. Banyak sekali orang ngaku nabi palsu lah sekarang ini. Tapi hanya Isa yang bisa menawarkan kebijakan-kebijakan yang sangat populis. Dia sembuhkan orang. Bahkan ketika seorang pelacur dihukum dengan rajam, dia berani membelanya kira-kira. Jadi tindakan-tindakan altruistik Isa itu adalah cermin utusan Tuhan yang agak unik, berbeda sekali. Ketika berhadapan dengan kekuasaan tiran yang sangat eksesif dengan dibantu oleh para pendeta, Isa bukan seperti Musa yang langsung emosional melawan, tapi Isa itu kalau dalam istilah anak hari ini tuh mengorganisir dulu lah kira-kira. Diorganisir tuh dengan cara pendekatan populis. Taktiknya adalah mari kita penuhi kebutuhan rakyat dulu, tidak harus protes dulu. Apa yang dibutuhkan rakyat? Kesehatan, pendidikan misalnya, ya kita bantu mereka gitu. Nah, taktik-taktik altruistik Isa ini sangat taktik-taktik yang kalau dalam bahasa modern itu pemberdayaan lah kira-kira. Nah, metode pemberdayaan inilah yang dilakukan ketika berhadapan dengan kekuasaan tiran yang didukung oleh ulama. Yang terakhir menurut saya kisah Isa itu menjadi menarik bukan karena sekedar pendekatannya, tapi Isa itu muncul sebagai antitesis dari kekuasaan ulama yang sangat elitis gitu. Isa itu kan tinggal bersama warga miskin, bela dengan mereka-mereka yang dianggap tersingkir. Jadi hidup bersama di dalamnya, gitu, terlibat di dalamnya. Sekarang ini kan banyak ulama yang katanya ngaku dulu pernah jadi ustadz bagi orang-orang miskin. Sekarang dia kaya sendiri kira-kira. Isa tidak hidup dengan orang miskin itu bukan sekedar kurikulum vitae gitu. Jadi hidup terus-menerus bersama mereka gitu. Jadi kalau dalam kisah Isa itu maka karena ajaran kasihnya, agama yang menginduk pada Isa itu kan selalu agama yang berusaha untuk mentanamkan cinta kasih dan kasih sayang yang lebih dominan lah kira-kira. Karena Isa itu tawarannya adalah itu, dia antitesis atas kemapanan. Sehingga seorang ulama itu ya hidup bersama rakyat kira-kira. Yang jadi corak dalam buku tersebut bab Isanya itu adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang tadi, kebijakan yang tadi Mas Eko nyebutnya kebijakan populis, menyembuhkan orang, mengorganisir kaum kecil gitu. Nah, sebenarnya dalam pandangan Mas Eko, seberapa penting sih kasih sayang dalam kacamata progresif tuh? Ya, saya ngelihat kisah Isa itu menjadi menarik karena tawaran politiknya itu berbeda dengan Musa yang konfrontatif ya menurut saya. Tapi Isa itu mencoba menebarkan pertama proses kaderisasi gerakan. Maka banyak kan murid-murid Isa itu kira-kira gitu-gitu. Nah, karena kasih sayang itulah maka banyak orang tuh lebih terpikat dengan cara dakwahnya lah kira-kira, dengan cara dakwah yang peduli, yang punya dimensi kemanusiaan, yang itu membuat kekuasaan tuh tampak dipermalukan lah kira-kira. Nah, di titik itu yang ini belum ada itu. Di Indonesia itu kan altruistiknya tuh baru altruistik untuk mencoba menawarkan yang saya sebut tuh nilai-nilai kemanusiaan yang teralinasi atas problem strukturalnya. Kalau Isa itu tidak, dia coba untuk peduli, tetapi dia juga membantah cara orang memvonis dan menstigma seseorang. Misalnya soal dalam kasus pelacuran itu tadi gitu. Jadi Isa benar-benar berada dalam antitesis kekuasaan yang monopolistik dan tiran itu gitu. Nah, ini yang saya rasa penting untuk digarisbawahi, sehingga dakwah Isa menjadi berhasil karena pertama berhadapan dengan posisi ketimpangan yang sangat ekstrim, sehingga dia benar-benar berada bersama orang-orang miskin itu, dan dia menjadi berhasil karena
dia ada dan berada di sekitar itu gitu, sehingga keajaibannya tuh tampak nyata gitu, bukan keajaiban sekedar orang hidup bisa mati, tapi dia bisa membangkitkan harapan hari ini gitu. Nah hari ini tuh kan orang miskin itu kan cuma dikasih bansos-bansos aja gitu, dia tidak punya harapan menjadi orang kaya, cuman dia harapan masih bisa hidup gitu. Kalau Isa tuh kan membuat harapan yang menolak drastis loh, dari mati bisa hidup, itu menurut saya bukan sekedar sihir, itu tuh harapan tuh bangkit bahwa dia bisa berubah secara total ya. Harapan yang dibangun oleh orang-orang ulama hari ini bukan harapan untuk orang itu bisa hidup sama dengan mereka-mereka yang ada di atas, tapi harapan bahwa dia bisa bertahan. Kalau Isa tidak, dia mengubah harapan orang sehingga bukan sekedar dia hidup kembali, tapi hidup setara martabatnya dengan para penguasa itu kira-kira. Nah itu yang saya rasa elemen kasih sayang yang sangat berbeda. Hari ini kasih sayang itu masih sebatas yang mempertahankan orang untuk hidup gitu, bukan membuat orang itu untuk punya karir yang lebih baik kira-kira. Oke, kalau salah tolong dibenarkan Mas Eko. Apakah kebijakan kasih sayang ini yang menjadikan Isa itu berkonfrontasi sama rohaniawan pada masa itu, dan disebutkan juga kan bahwa Isa itu merobohkan nafsu kekuasaan yang berdampingan dengan institusi agama, seperti yang tidak kita bicarakan pada episode sebelumnya. Nah, aku ingin tahu tentang bagaimana pandangan Mas Eko ini tentang di Indonesia konteksnya. Agama ini tuh kerap kali dijual murah untuk kekuasaan. Nah terus apa tafsir progresif keberanian Isa melawan otoritas agama yang korup itu dapat relevan gitu Mas? Ya kisah Isa itu menjadi relevan hari ini ketika Isa melawan kekuasaan para pendeta itu. Karena karakteristik khas pendeta Yahudi pada masa itu mirip dengan organisasi keagamaan hari ini menurut saya. Pertama karakteristik adalah mereka mengabsahkan semua tindakan kekuasaan gitu. Kisah dulu kan Isa sampai dibunuh itu kan juga kontribusi para pendeta-pendeta itu gitu kira-kira. Kenapa semua nabi palsu nggak dihukum tapi Isa kemudian diburu-buru gitu? Itu diantaranya karena para pendeta. Pendeta itu melihat Isa itu sebagai pengganggu stabilitas gitu. Nah sekarang ini mulai ada upaya untuk menstigmatisasi semua aktivitas yang membahayakan gitu. Kita bisa melihat kan setiap anak-anak yang kena tuduhan undang-undang ITE, kriminalisasi, itu jarang sekali kan dibantu oleh ormas agama gitu kira-kira. Bahkan kemana ada guru yang kena undang-undang ITE itu, tak satu pun ormas agama bicara ya bahwa itu adalah penghinaan atas keadilan gitu. Nah itu artinya agama kemudian menjadi pendukung status quo gitu. Kalau agama menjadi seperti itu, maka agama itu menjadi candu gitu. Agama itu hidup karena mobilisasi, karena ritualisme, itu aja gitu. Hidupnya tuh hidup karena bukan dibutuhkan untuk memecahkan masalah, tapi dibutuhkan untuk menjadi tempat pelarian. Berbahaya kalau agama menjadi tempat pelarian kira-kira. Kalau orang miskin lari ke agama lebih karena dia menganggap kemiskinannya itu takdir kira-kira. Orang anak muda lari ke agama karena agama memberikan rasa nyaman kira-kira. Nah, agama yang menjadi candu itu bahaya kira-kira. Hari ini ormas keagamaan senang untuk menciptakan candu agama ini. Jadi agama itu dinikmati individual, bukan memiliki kemaslahatan sosial. Saya rasa persekutuan itu yang berbahaya. Yang terakhir menurut saya persekutuan itu menjadi berbahaya kalau agama itu lari dari debat argumentasi akal sehat gitu. Agama itu menjadi tempat berlindung orang-orang bodoh kira-kira. Nah, ini bahaya kemudian kalau seperti itu. Namanya Isa itu kemudian. Agama kalau digugat oleh akal, dia tidak bisa berargumentasi gitu. Ini yang membahayakan. Dulu kan sampai ada orang percaya air kencing unta bisa berantas COVID. Menurut saya itu salah satu manipulasi kebodohan yang massal gitu. Dan agama harus berani berargumentasi dengan kaum ateisme, agama harus berani berhadapan dengan debat dengan komunisme. Nah, agama harus menyajikan saham intelektual yang besar bagi peradaban itu. Nah, hari ini menurut saya kalau agama dihuni hanya oleh orang-orang yang bodoh, itu akan menjadi seperti pada masa-masa Nabi Isa gitu. Agama yang kemudian tidak menjadi tempat di mana orang-orang pintar tuh bangga atas agama yang dimilikinya. Misalnya sekarang nggak ada jawaban kan, kapitalisme itu jawabannya apa sih sebenarnya gitu? Yang jawabannya sosialisme. Apakah benar ekonomi Islam itu lawan dari kapitalisme? Itu kan nyaris tidak pernah diperdebatkan. Karena tingkat literasi intelektualnya makin hari makin rendah. Ciri yang paling menonjol di Indonesia adalah budaya bacanya buruk gitu menurut saya. Itu kan tidak ada lain kecuali ciri kebodohan kan kira-kira. Kalau budaya baca buruk itu berarti
iqra-nya nggak diamalkan kira-kira. Padahal perintah pertama adalah iqra itu gitu. Nah itu menurut saya fenomena di kita adalah agama kemudian tempat pelarian gitu kira-kira. Oke. Ketika agama menjadi tempat pelarian, dinarasikan bahwa agama itu tempat tempat nyaman bagi orang-orang yang kesepian, orang-orang yang miskin untuk berlindung gitu. Nah kan itu menurut Mas Eko itu tidak efektif ya. Maksudnya tuh agama itu harus hidup karena mampu untuk memproduksi ilmu pengetahuan, argumentasi, dan secara akal sehat itu gampang. Secara akal sehat itu berfungsi gitu. Ada gak sih Mas sebuah kisah yang menjelaskan atau menceritakan tentang agama yang sesuai pandangan Mas Eko tentang agama yang progresif lah gitu? Sebuah kisah. Dalam banyak kisah saya sebut misalnya yang kemarin kita bahas adalah episode tentang Ibrahim ya. Ibrahim itu sebenarnya upaya Nabi dengan menggunakan akal sehatnya menemukan Tuhan dengan membaca alam. Menurut saya itu adalah dorongan agama untuk mencintai pengetahuan. Kalau kita ingin percaya pada Tuhan ya harus melalui metodologi pengetahuan. Alam semesta adalah cara Allah mengajarkan konsep berpikir rasional dalam diri kita gitu. Allah itu tidak akan mungkin menghukum manusia tanpa gejala-gejala alamiah gitu-gitu. Nggak mungkin tiba-tiba terjadi kiamat meledak terbit dari matahari. Kiamat itu pasti terjadinya diawali dari eksploitasi kekayaan alam kira-kira. Itu akan menjadi kiamat lama-kelamaan gitu. Gejala pengrusakan alam itu sebenarnya manusia menuju kiamat. Nah, pengetahuan mengenai alam semesta yang diajarkan Ibrahim itu menurut saya adalah cara agama melatih akal sehat gitu. Yang kedua, dalam peristiwa Adam dan Hawa, saya dalam kitab Pembebasan saya muat juga bagaimana penciptaan Adam itu Allah memberikan ruang perdebatan bagi malaikat, setan, bahkan manusia gitu. Ruang yang kita sebut hari ini sebagai dalam bahasa hari ini adalah kebebasan akademik. Itu yang sebenarnya dia anjurkan oleh Quran. Bahkan Allah pun demokratis memberikan ruang bagi setan untuk berargumentasi kenapa dia tidak mau bersujud kepada manusia. Malaikat pun diberikan ruang gitu. Tidak ada lain kelebihan Adam itu karena pengetahuan yang dia miliki menurut saya. Nah, itu artinya ruang agama yang memberikan ruang bagi argumentasi, kebebasan akademik sebagaimana yang hari-hari ini dipersempit di kampus itu adalah salah satu manifestasi dari cerita para nabi. Nabi itu semua melawan semua otoritarisme yang berbentuk pembelengguan kebebasan menurut saya. Entah itu Ibrahim, Musa, Isa, semua nabi hampir melawan bukan saja pengabdian atas konsep Tuhan yang mutlak, tapi konsep penciutan kebebasan yang hari-hari ini sebenarnya menjadi ciri khas manusia gitu. Manusia diberikan kebebasan dan itu bedanya manusia dengan malaikat atau makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Menurut saya inilah yang penting dalam landasan pengetahuan. Tanpa kebebasan tidak akan mungkin kita menemukan pengetahuan menurut saya. Siap, baik. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih atas penjelasannya. Hari ini kita telah mempelajari beberapa hikmah dari buku Kitab Pembebasan pada subbab Nabi Isa-nya. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan membahas lanjutan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sehat selalu kanca-kanca ngulik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam kajian YBW Menyapa, sebuah kolaborasi antara unit-unit pemberdayaan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat bermanfaat dan menjadi bekal di kehidupan kita. Sampai jumpa kembali di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.